investasi. Tapi yang paling penting adalah permanent loss of capital, jangan sampai terjadi. Manusia itu di-drive sama yang namanya envy dan keserakahan. Jangan jadi orang serakah, karena kalian mau duitnya berkali-kali lipat, kalian mengambil resiko yang bikin ujung-ujungnya uang kalian rugi. Contoh ya, lu investasi ke hal yang lu nggak mengerti. Misalnya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu hilang 50%. Let's say lu invest di A. A ini dari lu taruh 100 juta jadi 50 juta. Itu turun berapa persentasenya? Kalian bisa hitung dengan cepat, 50%. Tapi untuk balikin A tadi dari 50 juta ini ya ke 100 juta, itu butuh naik 100%. Ini matematika yang banyak orang nggak paham. Turun tuh 50%, naik tuh harus 100%. Sekarang gue pengen kasih kalian tebak-tebakan sedikit. Kalian tahu nggak kalau turunnya 60%, ya misalnya jadi 40 juta, itu harus naik berapa untuk balik lagi seperti modal semula? Jawabannya harus naik 150%. Kita ambil yang lebih ekstrim. 100 juta tadi taruh di C, turunnya 80%, jadi sisa 20 juta. Itu perlu naik 400%, teman-teman. 400% untuk balik ke modal awal. Ini yang bikin banyak orang meledak. Jadi aturan pertama dari investasi, jangan pernah rugi. Ada, gue membuat kesalahan dalam 10 tahun gue berinvestasi, banyak kesalahan yang gue lakukan. Tapi tidak ada kesalahan signifikan yang membuat gue permanent loss of capital. Gue kalau gue gatel, gue mau main sesuatu yang spekulasi, gue udah ada dana spekulasinya. Misalnya 1-2% dari portofolio ini gue pakai untuk memang berspekulasi, berjudi di market. Opportunity yang aneh-aneh gue coba gue ambil. Options derivatif yang unik-unik gue ambil. Tapi itu tidak pernah akan meresikokan permanent loss of capital di portofolio gue. Tidak akan pernah gue resikokan. Nah, ini adalah prinsip pertamanya dari Warren Buffett. Never lose money. Prinsip nomor 2, jangan ulangi nomor 1. Nah, untuk kita belajar gimana cara nggak kehilangan uang, ini penting banget nih untuk kita semua ya, teman-teman di sini tahu prinsip nomor 2. Hanya berinvestasi di apa yang lu ngerti. Mental modal paling sederhana dalam investasi itu kita sebutnya circle of competence kalau anak-anak investor. Ketika lu main baseball, itu lu nggak harus selalu nge-swing gitu di semua pukulan yang dilempar, ke every pitch yang dilempar ke lu. Tapi jawabannya, ini ada zona nyaman lu nih. Zona nyaman lu ketika lu dapat di garisnya lu tembak. Lu pukul, ya. Jangan bohongin diri sendiri, lu ngerti apa yang lu nggak ngerti. Contohnya seperti gue minggu lalu ditawarin, "Oke, ini ada startup AI begini, series B lu mau masuk nggak? Bareng ini, venture capital ada A, ada Andreessen Horowitz segala macam." Jawabannya gue jujur gue nggak mengerti, ya. Gue pengguna AI, tapi kalau gue disuruh bikin language model, gue nggak ngerti. Mulainya dari mana pun gue nggak tahu. Adalah gue belajar sedikit-sedikit dari course Nvidia, tapi gue nggak ngerti jawabannya. Gue bukan expert di machine learning, gue bukan expert di artificial intelligence. Saya tidak mengerti, jadi gue nggak ikut investasi karena gue nggak paham cara bikin agentic AI itu seperti apa. Itu bukan circle of competence gue. Uang sekolah ya, uang yang tadi permanent loss of capital yang gue lakukan untuk hal-hal seperti ini sudah banyak sekali di hidup gue. Tiap kali gue investasi di apa yang gue tidak mengerti, 100% uang gue pasti kena bakar. Bro, ini ada startup ini pasti kebakar uang gue. Ini ada deal private equity begini, gue nggak ngerti, gue coba masuk, uang gue kebakar. Udah berkali-kali ini terjadi sama gue. Kalian harus paham ya. Investasi itu mirip seperti seorang pilot. Kalau lu mengoverestimasi kemampuan lu sendiri, itu